sekali lagi. Jadi parameter-parameter yang ada di populasi itu rata-rata beberapa kelompok, dua kelompok diestimasi dengan pengukuran di statistik di sampel. Jadi sekali lagi statistik bukan di sampel, tapi di generalisasi ke populasi. Itu ya artinya hipotesis komparasi. Nah, teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparasi ini yang 2 sampel, ini yang K sampel, artinya 2, 3 sampai tak terbatas gitu ya. Untuk yang 2 sampel ada yang berkorelasi, ini ada yang independen, artinya antara dua kelompok ini ada hubungannya ya, akibat. Contoh misalkan awal dan akhir, pretest dengan post test ini kan berkorelasi. Nah, maka ini semuanya merupakan dengan t-test sampel. Ini juga sama sih t-test di sampel, tetapi ini ada R-nya tadi. Yang K sampel ini rumusnya sama. One way ANOVA gitu ya. Ini sebenarnya rumusnya banyak ya, yang ANOVA, ANCOVA, MANOVA, sama MANCOVA. Tapi kita belajar yang ini aja dulu. Karena untuk ANCOVA, MANCOVA biasa tuh belum belajar. Jadi saya batasi saja dulu ini ya. Yang jadi ini rumus yang kita akan diskusikan. Nah, langkah pertama kita merumuskan hipotesisnya ya. Ini sebenarnya sudah dibahas juga di pengujian hipotesis, tapi nggak apa-apa di scanning. Nah, rumusan hipotesis untuk yang komparatif, H0-nya atau HO, ujinya pasti tidak terdapat perbedaan. Misalkan tidak terdapat ini ke yang dua pihak. Artinya kalau dua pihak itu, dua kelompok ini, kita tidak mengunggulkan satu kelompok. Bapak, maaf, Bapak suaranya kurang terdengar, Pak. Oh gitu ya. Saya pakai headset, saya cepat aja. Suaranya bagus nggak? Halo. Pak. Pak. Sudah, Pak. Dengar ya. Tadi saya pakai headset jadi mungkin pelan suaranya. Oke. Misalnya hipotesis yang dua pihak, artinya gini, dua pihak itu artinya kalau kita membandingkan dua kelompok, kita tidak membandingkan mana yang lebih baik. Nah, jadi secara teori kita nggak tahu mana yang lebih baik. Maka bunyi hipotesis penelitiannya lah tidak terdapat perbedaan atau HA-nya adalah terdapat perbedaan. Nah, maka simbol statistiknya begini, mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak terdapat berarti kan sama aja ya. HA-nya berarti terdapat perbedaan, jadi antara mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi tandanya sama dengan, itu kalau yang uji dua pihak. Kemudian kalau pihak kiri, bunyi hipotesisnya lagi nih, lebih besar atau sama dengan. Jadi gini ya, untuk yang ini lebih rendah dari. Artinya misalkan kita membandingkan, tapi secara teori kita itu mengelompokkan satu kelompok. Nah, jadi kita lihatnya dari HA-nya ya. Jadi misalnya metode A tidak lebih baik dari metode B, atau lebih baik kalau metode A nih kurang atau lebih jelek lah gitu ya dari metode B, bisa bahasa kasarnya gitu. Maka bunyi hipotesisnya ini lebih besar atau sama dengan atau lebih rendah dari, kalau disimpulkan dengan statistik seperti ini ya, H0-nya adalah lebih dari atau sama dengan, H-nya adalah kurang dari, jadi lawannya dari lebih dari sama dengan kurang dari. Itu kalau pihak kiri. Nah sekarang yang pihak kanan sebaliknya, kita mengunggulkannya yang di sebelah kanan. Jadi A misalnya B ini, A ini lebih bagus daripada B. Kalau tadi kan B lebih bagus daripada A gitu. Jadi maka bunyi dari H0-nya adalah lebih kecil atau sama dengan. Kemudian H-nya betul lebih sedikit. Jadi kalau disimpulkan dari statistik seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pihak kiri dan pihak kanan, kalau kita membandingkan dua kelompok tetapi mengunggulkan satu kelompok. Misalkan metode eksperimen lebih bagus daripada metode ceramah. Nah, itu ya. Bisa model cooperative learning lebih bagus daripada individual. Jadi secara teori kita sudah mengunggulkan, maka simbolnya seperti ini ya. Kalau kita mengunggulkan yang pihak kanan seperti ini simbolnya. Kalau mengunggulkan pihak kiri, ini simbolnya. Artinya kalau pihak kanan itu kita mendahulukan yang diunggulkan. Kalau pihak kanan, kalau pihak kiri mengunggulkan yang di sebelah. Nah, kayak gini, ini kan kurang dari berarti ini mengunggulkan yang sebelah kanan. Nah, kalau ini mengunggulkan di sebelah kiri gitu ya, kalau pihak kanan. Dibalik ya gitu ya. Oke,
untuk rumusnya, untuk komparatif 2 sampel dulu, ini kalau sampelnya berkorelasi, maka rumus yang dipakai ini. Ini ada R-nya. R ini adalah korelasi tadi. Kalau ini X1 adalah rata-rata kelompok 1, ini X bar 2 adalah rata-rata kelompok 2. Ini 1 kuadrat berarti ini apa? Varian kelompok 1, N-nya kelompok 1, ini varian kelompok 2, ini N kedua. Dikurangi 2. Nah, R di sinilah korelasi. Jadi harus dihitung korelasinya dua kelompok tersebut. Ini varian 1, ini N1, varian 2, dan N2. Ini rumus untuk kita membandingkan kelompok yang saling berkorelasi. Nah, kalau sampelnya tidak berkorelasi, independen, jadi tidak ada hubungan. Nah, contoh gini, contoh realnya misalnya, kalau yang berhubungan tuh begini. Misalnya kita membandingkan satu kelompok awal dan akhir, berarti kan berkorelasi gitu ya. Misalnya gini, pengaruh penggunaan metode A terhadap hasil belajar siswa, tetapi kita hanya melihat satu kelompok, jadi membandingkan antara pretestnya dengan posttestnya awal dan akhirnya, berarti kan dua kelompok tersebut saling berkorelasi, maka rumus yang dipakai yang tadi. Tapi kalau kita membandingkan dua kelompok yang tidak berkorelasi, misalnya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ya, kelas A dan kelas B, berarti kelompoknya kan independen. Nah, rumus yang dipakai ya gini. Nah, kalau jumlah N-nya tidak sama dan variannya tidak sama, maka pakai rumus yang separatin varian, yang ini rumusnya. Tetapi kalau N-nya beda, tetapi variannya artinya homogen. Kalau ini kan tidak homogen. Kalau yang homogen, maka rumus yang dipakai yang ini, polihomogen. Ini kalau N-nya beda, jumlah N kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda. Tetapi kalau N1 dan N2-nya sama, dan kedua varian mau homogen maupun tidak, itu bisa menggunakan rumus mana saja. Kalau N-nya sama gitu ya. Jadi boleh ini, boleh ini. Pasti yang gampang pakai ini gitu ya. Karena kan tidak akan mempengaruhi hasilnya. Kalau N-nya sama. Tapi kalau N bedanya ya harus lihat homogen apa tidak. Kalau tidak homogen pakai ini, kalau homogen pakai ini. Oke gitu ya. Kita coba contoh. Ini contoh yang berkorelasi. Misalkan dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya tidaknya perbedaan kinerja guru sebelum dan sesudah beruang transport. Berarti kan sebelum dan sudah beruang transport berarti kan kelompoknya sama ya. Jadi ada korelasinya, sebelum dan sudah transport ada korelasinya. Itu ya. Misalkan untuk hipotesisnya H0-nya atau HO-nya tidak terdapat perbedaan kinerja guru antara sebelum dan setelah mendapat uang kerja. Sebaliknya kalau ini ditolak berarti ini diterima, hanya terdapat perbedaan kinerja guru antara yang sebelum dan sudah diberi uang transport. Nah, untuk menguji hipotesis itu dikumpulkanlah dua kelompok sampel ini. Nah, ini respondennya, tapi karena ini kan sebelumnya berarti kelompoknya sama. Jadi kelompok data pertama dan kedua kan berasal dari sumber yang sama. Makanya respondennya ini sama ya. Ini data untuk sebelumnya, data setelahnya. Berarti N-nya sama 25. Nah, coba kita berdasarkan rumus tadi, N-nya sama berarti kan boleh rumusnya boleh yang mana aja. Kita boleh yang separatif atau yang valid. Misalkan kita tadi yang berkorelasi, yang berkorelasi yang ini berarti ya, rumusnya yang ini. Berkorelasi. Berarti harus cari rata-rata pertama, rata-rata kedua, varian pertama, dan harus cari R-nya. Oke, ini kita cari rata-rata pertama udah, cari kedua udah, variannya juga sudah. Nah kemudian jawab. Misalkan ini diketahui korelasi 0,88. Ini harus dihitung ya. Rumusnya dengan menggunakan yang asosiatif kemarin. R-nya diketahui. Nah, saya tidak dihitung lagi karena kemarin sudah belajar. R-nya diketahui 0,866. Baru kita cari tadi, masukkan ke rumus ini. X1 tadi ini. X1 adalah 74, X2 79. Masukkan rumus 74 dikurangi 79. Kemudian ini masukkan varian. Ini variannya 56,25. Nah ini ya, variannya ini. Yang kedua 100,3. Masukkan ke rumus, ini negatif 2, R-nya ini 2,86 masukkan. Ini variannya, ini N-nya sama-sama 25 juga. Dihitung secara matematik hasilnya adalah negatif 0,422. Ini merupakan T hitung. Nah untuk menentukan T tabelnya, derajat kebebasannya karena dua kelompok, berarti N1 ditambah N2 dikurang 2. Berarti 25 tambah 25 kurang 248. Ya, berarti DK-nya, kalau kita melihat di tabel T-nya, kita DK yang 48. Dengan alfanya 5%, ternyata adalah 2,015. Kamu cari ya. Kalian cari di tabel T, pada DK-nya 48 dengan alfanya 5%, hasilnya 2,015. Nah, kita bandingkan.
T hitung negatif 0,422 dan tabelnya 2,015. Ternyata T hitung ini lebih besar daripada tabel, sehingga H0 yang terima dan H yang ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai itu sebelum dan setelah diberi kendaraan di sini uang transport ya, salah, maaf. Ini diberi transport bukan kendaraan. Nah itu. Jadi paham ya? Jadi kalau sekali lagi kalau dua kelompok itu berkorelasi maka rumus yang digunakan. Berarti harus dicari korelasinya. R-nya dengan menggunakan rumus asosiatif kemarin. Oke, itu yang contoh yang berkorelasi. Sekarang contoh yang independen tidak berkorelasi. Misalkan dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan SMU dan SMK misalnya. Nah, berdasarkan hasil survei terhadap 22 responden lulusan SMU dan 18 SMK. Nah, kita rumuskan hipotesisnya. Jadi terdapat perbedaan karena kita tidak tahu mana yang lebih bagus ya. Berarti ini dua pihak, maka tulisannya tidak terdapat perbedaan. Selamanya menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara SMU dan SMK. Alternatifnya tidak terdapat perbedaan. Kalau ini tidak terdapat perbedaan yang lama menunggu ini terdapat perbedaan. Ini terdapat perbedaan harusnya ya. Sorry. Jadi yang dari awal sampai lama menunggunya untuk antara lulusan SMU dan SMK. Oke, kita survei. Nah, ini lulusan SMU ada 22, kemudian yang SMK ini ada 18, N-nya berbeda. Kita hitung, ini banyak datanya ya. Kemudian rata-ratanya 2,91 dalam tahunnya. Kemudian standar deviasi, variasi udah 3 masukkan ke rumus. Nah, pertama karena N-nya berbeda tadi, kalau N-nya sama itu tadi bisa bebas pakai rumus yang mana saja, mau homogen mau tidak, tapi karena N-nya berbeda kita uji homogenitasnya dengan menggunakan uji F. Nah, varian terbesar terkecil ya, kemarin sudah uji homogenitas itu ternyata 3,49. Nah, dilihat tabelnya pada N DK-nya 21, pada alfa pembilangnya sudah 21, pada penyebutnya 17, alfanya 5%, ketemulah tabelnya 2,2. Artinya apa? Karena F hitungnya 3,49 lebih besar dari tabel, berarti tidak homogen gitu ya. Berarti tidak homogen. Nah, karena tidak homogen itu maka digunakan rumus yang separatin varian, bukan yang polin tapi yang separatin, karena N-nya berbeda dan tidak homogen. Maka yang rumus yang dipakai adalah yang ini. Ya, jadi rata-ratanya dikurangi rata kedua, jadi rata-rata pertama adalah 2,91 dikurangi 1,78. Aplikasi. Nah, variannya juga sama, varian yang kedua yang 2,28 dikurangi 0,65. Oke, melalui Zoom dihitung secara matematik biasa, maka hasilnya adalah 3,02. Nah, itu untuk T hitungnya. Tentukan T tabelnya, pada N1-nya 22, berarti DK-nya 21. Pada alfa 5% adalah ini. Pada N2, nah, DK-nya 17, alfa 5% adalah 2,21. Sekarang hitung selisihnya. Hitung selisih T tabel kemudian dibagi 2 dan ditambahkan ke T tabel. Nah, yang terkecil. Jadi kita cari selisihnya. Selisih antara 2,11 dan 2,8 berarti ini 2 berarti 0,15. Tambahkan yang terkecil berarti 2,08 ya. Nah, berarti 2,08 ditambah 0,15 ya hasilnya ini. Ya, dengan demikian karena T hitung lebih besar daripada tabel, berarti H0 ditolak. Dan H yang terima kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kecepatan mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMU dan lulusan SMK. Oke gitu ya. Nah, ini contoh-contoh menguji perbandingan antara dua kelompok, baik yang berkorelasi maupun yang independen. Sekali lagi kalau berkorelasi pakai rumusnya yang ada korelasinya, kalau yang independen lihat kalau N-nya beda berarti uji homogenitasnya. Kalau homogen, tidak homogen berarti pakai polin apa yang separatin ya. Tapi kalau N-nya sama bebas, rumusnya yang polin maupun yang separatin itu yang teman-teman perhatikan. Ini ya, yang ketuker ya kalau N-nya beda, tapi kalau N-nya sama biasanya yang ini ya, sekalipun boleh yang ini juga sama nggak masalah.
digunakan di dalam Oke, itu untuk menguji hipotesis dua kelompok. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. kira-kira kita akan ujian UAS Halo, di bulan Desember atau di Ada bulan pertanyaan Januari. nggak ada? Gampang ya? Dipertimbangkan. Oke, Kalau sudah. di bulan Mungkin itu sebagai untuk uji apa istilahnya? Menguji kelompok keluar rata-rata minggu depan saja saya akan menguji rata-rata dengan menggunakan ANOVA satu jalur, kemudian dengan ANKOVA, baru lanjut ke PET analisis. Jadi materi sebenarnya tinggal sedikit ya, paling 2 kali pertemuan lagi habis materi, baru setelah itu kita akan menerapkan di metodologi penelitian. Kita cari kasus-kasus, kemudian buatkan bangunan datanya, data bikin aja, baru kita analisis. Enja nih pertemuan Ada kita pertanyaan? pertemuan ke-14 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan ini sebentar saja ya, karena jujur aja saya posisi lagi ada Kalau di kita mau melengkapi ruang rapat ya. Biar iya Bu, saling sharing suara. Jadi mohon maaf saya karena di ruang rapat jadi agak bocor ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nggak ada pertanyaan ya, Mesa ya? Tidak, Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk latihannya tak saya kirim ya di tugas. Dan ini materinya belum terkirim juga ya, tapi saya kirim di Google Classroom. Jadi materi sedikit-sedikit saja, biar kalian banyak di latihan. Sudah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Izin lab ya. Dan jangan lupa latihan dikerjakan di Google Classroom. Baik Bapak. Kali